penyanyian kemunafikan dan merasa diri paling suci. Sementara secara lantang kita senandungkan nada tasbih subhanallah, maha suci Allah. Wajarkah saat ini alur pikiran kita tetap membeku dengan wawasan kecongkakan karena kekayaan yang kita miliki, ilmu yang kita kuasai, pangkat dan jabatan yang kita sandang sehingga merasa diri paling hebat, paling patut disanjung dan dipuja. Sementara secara simultan kita lakukan nada tahmid, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Haruskah kita biarkan diri terbelenggu dalam terali kemusyrikan menyembah manusia, menyembah harta, menyembah dunia, sedangkan saat ini secara tegas kita dendangkan irama tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Padahal di pagi ini pun dinding-dinding langit berguncang dahsyat menerima gema takbir manusia muslim sedunia. Bergetar celah-celah angkasa dihantam pantulan takbir dari arah planet kita ini. Bumi pun seakan terbelah karena gemuruh rangkaian kalimat suci yang disenandungkan secara lugas dan tegas oleh hamba-hamba Allah. Para insan perindu yang merindukan tergapainya secara hikmah dari sebuah pengorbanan suci. Kesadaran kodrati inilah yang harusnya menjadi landasan moral kita untuk mengucapkan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil. Karena dengan begitu, maka gema takbir yang kita kumandangkan sehingga menembus ke 7 petala langit, niscaya akan merontokkan segala bentuk kesewenangan dan kezoliman sikap kita. Alunan tahmid yang kita dengungkan hingga menukik membelah bumi akan menebas segala bentuk keserakahan dan ketamakan hidup ini. Nada tasbih yang kita gelorakan hingga membias memancar ke 8 penjuru mata angin akan meluluhlantahkan segala keangkuhan dan kesombongan diri kita. Serta irama tahlil yang kita gaungkan menggelegar ke seluruh sudut jagat, niscaya akan membakar lembaran-lembaran hitam sejarah perjalanan hidup kita yang kadang-kali terjerumus ke dalam kemusyrikan, baik terselubung ataukah secara terang-terang. Tegasnya, jika rangkaian gema, alunan nada dan irama senandung suci, takbir, tasbih, tahmid dan tahlil kita lantunkan dalam satu perpaduan yang utuh antara lisan yang suci dengan tataran batin yang sadar, tawaddu, ridho, tulus dan ikhlas, maka insya Allah hal ini akan memberikan corak dan warna baru dalam perjalanan hidup kita pasca atau setelah kita melaksanakan Idul Adha di kesempatan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kembali kita bentangkan layar sejarah tentang sebuah prosesi dari peristiwa sakral yang dipertontonkan oleh sebuah keluarga bersahaja, keluarga Ibrahim sang Khalilullah. Setiap kali Idul Adha tiba, kita kembali teringat pada paling tidak 4 tokoh yang menjadi latar belakang dari hari raya terbesar umat Islam ini, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam, putra sematabayangnya. Ibrahim alaihissalam lahir dan tumbuh serta dewasa di tengah lingkungan para penyembah berhala. Namun fitrah keagamaannya tidak tercoreng sedikit pun. Dia bangkit menyadarkan bangsanya negeri Babilonia untuk meninggalkan kemusyrikan dan melawan kezoliman yang dilakukan oleh seorang raja zolim yang bernama Namrud laknatullah. Ibrahim menentang kezoliman Namrud sehingga murkalah raja lalim itu dan perintah membakar Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Sungguh aneh dan ajaib. Nabi Ibrahim tanpa cedera sedikit pun berjalan keluar dengan gagahnya dari api yang berkobar membara itu. Subhanallah. Allah mempertontonkan pada manusia bagaimana seorang yang hatinya bersih dan benih, bersih dari berhala-berhala, penuh dengan ketauhidan yang utuh pada Tuhannya, sehingga dapat menghentikan natur sifat api yang membakar, tetapi api itu tidak membakar diri atau badan Ibrahim sedikit. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya naru kuni bardan wa salaman ala
Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah tubuh Ibrahim. Allah bermaksud untuk memperingatkan kepada kita manusia bahwa segala bentuk keangkuhan dan kesombongan karena memiliki kekuatan dan kekuasaan tidaklah berarti apa-apa ketika itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Sarah, seorang wanita yang mementingkan suami dan keluarga di atas kepentingan dirinya. Ia rela jika Hajar, wanita pelayannya yang sabar dan berbudi baik itu untuk dinikahi oleh suaminya demi keberlanjutan dakwah tauhid yang diemban oleh suaminya Ibrahim alaihissalam. Dari keridhaan itulah kemudian lahir Ismail si bayi mungil yang meneruskan misi dakwah kenabian. Keikhlasan Sarah rupanya tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari rahimnya di usia yang telah usur itu lahirlah Ishak yang kemudian melanjutkan misi dakwah menurunkan nabi-nabi bangsa Israel. Sehingga Ibrahim pun dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang melahirkan 3 agama samawi, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hajar dan Ismail sebagai tokoh ketiga dan keempat dari sejarah Idul Adha ini, putra semata wayang masih dalam buayan sang bunda. Dahaga di tengah gersang gurun pasir tak berpenghuni, di dekat rumah Allah Baitullah, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah nan gersang di dekat rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan Ibrahim, tangisan bayi Ismail dalam nada yang memilukan, sungguh sedih menyayat hati. Tangisan itu telah menggetarkan hati sang ibunya, sehingga ibunya cemas. Apa sare ke apa? Apa weli kelaratin? Apa pai nak dinusu kadiala? Sare wai atas sare. Wai weli nuronuin. Pai borak pioneng kurang. Duli lalinai dinoinan duli lalinai. Rusa laga donigang kayu dila norogang kayu dila. Pali walinai dinominen pali walinai. Eko pe sampai dan nemu kolimuan. Noro nemu kolimuan. Pedih. Begitu menyayat hati. Di padang pasir nan luas itu hanya tertinggal 2 orang manusia, yakni Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Demi melihat bayi yang menangis kehausan, segera Hajar berdiri meninggalkan Ismail yang menangis sendirian. Dia melangkahkan kakinya dengan berlari kecil menuju bukit Safa dan Marwah. Pulang pergi mencari setitik air, sambil tak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jangan wafatkan anakku di tengah padang pasir ini dalam keadaan kehausan. Dengan hati yang luruh dan berderai air mata mengaliri pipinya. Kemudian Allah memberi pertolongan dengan memberinya balasan, bukan dari perjalanan ketika ia lari dari bukit Safa dan bukit Marwah, tetapi pertolongan itu datang dari hentakan kaki sang bayi yang ditinggalkan sendirian menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Zam-Zam, sumber mata air yang bersih dan tak pernah kering sepanjang masa. Kisah pilu penuh makna yang diperlihatkan dengan jelas oleh sosok wanita yang tabah, tidak kenal lelah, penuh ketulusan dan rasa cinta itu pun kini dinapaktilasi sebagai saksi oleh manusia muslim setia yang menjalankan ritual haji dan umrah. Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka, mengembara demi tugas suci dari Ilahi. Lama perpisahan itu berlangsung. Tak ada kabar untuk saling kabar-kabari karena jarak dan waktu yang memisahkan mereka. Hanya untayan doa tulus yang dimunculkan untuk keselamatan masing-masing. Sekian purnama telah berlalu, hingga datang juga kerinduan mengusik hati sang ayah pengembara itu. Perjumpaan yang mengharukan itu dinanti oleh 3 insan yang telah lama terpaut rindu. Sang ayah, sang anak semata wayang yang belum cukup puas mengayuh manja di leher ayahnya. Istri rasanya belum habis mencairkan bongkahan-bongkahan kerinduan pada sang suami yang pergi sekian lama. Demikian pula Ibrahim belum lepas lelah pengembaraan memikul misi suci.
datang mimpi suci untuk menyembelih putra terkasih. Laksana batu ujian yang teramat besar untuk ditaklukkan dengan penuh lembut dan bijak. Ibrahim membisikkan mimpi itu ke telinga sang istri, ibu manakah yang rela bila anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang harus disembelih, bukan oleh begal, bukan oleh penyamun, bukan oleh pencuri di padang pasir, tapi oleh ayahnya. Hati ibu manakah yang tega mengikhlaskan. Namun bagi Hajar, meskipun Ismail lahir dari rahimnya, tapi ia adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terserah Allah lah apa yang hendak dia nikahkan. Lalu bagaimana dengan Ismail sang putra yang akan disembelih? Ayat berbisik pelan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah olehmu, wahai ayah, wahai anakku, apa pendapat. Mendengar pernyataan tersebut, Ismail kecil berpikir sejenak. Dia dengan tenang mencoba menangkap isyarat makna melalui penghayatan yang dalam terhadap sabda Tuhan, sampai ke syarat-syaratnya yang paling halus. Ia mengikat wajah ayahnya, menatap wajah ayahnya dengan tenang dan menjawab pelan namun mantap. Ya abati alma tu'mal satajiduni insyaallah. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan padamu. Insyaallah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Keikhlasan ketika hamba Allah yang hadir ini mendapatkan balasan yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyembelihan Ismail itu ditukar dengan seekor hewan sembelihan. Wa fadaina bi dzibhin 'adzim. Kisah ini menjadi syariat untuk berkurban, menyembelih kambing, domba, sapi atau bahkan unta di bulan Dzulhijjah sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Ibrahim begitu mencintai Makkah. Daerah padang pasir, luas, tak berpohon. Padang pasir itu tak berpenghujung seolah. Tapi kecintaan Ibrahim pada Makkah, beliau berdoa. Yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Makkah saat itu hanyalah bentangan padang pasir. Namun hari ini Makkah menjadi kota yang paling dirindui para haji, orang-orang yang menjalankan ritual ibadah haji atau umrah. Ketika di perjalanan melihat gersannya Jazirah Arabia, hati luluh, kok begini gersannya. Tapi ketika sudah sampai pada kota Makkah atau kota Madinah, berdiri bulu-bulunya, bergetar hatinya, menangis. Kenapa? Ada kerinduan, ada kecintaan, ada keterpautan antara hati hamba-hamba beriman yang telah mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah pada negeri Makkah, pada negeri Madinah yang sangat dicintai. Ibrahim Khalilullah juga berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Ya Tuhanku, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, menyucikan jiwa mereka. Sungguh Engkaulah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di lembah Makkah itu diturunkan seorang rasul sebagai cahaya penerang dakwah
ribuan tahun setelah pinta kurus itu dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah seorang manusia paripurna, dialah Sayyidil Arab wal Azam wa manbagil ilmi wal hikam, imam Makkah wal Madinah wal Haram, Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliaulah manusia paripurna yang dijadikan sebagai primadona peradaban yang terpatri dalam segala laku kehidupan manusia muslim. Di lisan berupa syahadah, dalam qalbu berupa musyahadah, dan aktualisasi gerak dalam sholat, yakni berdiri di atas huruf alif, ruku sejajar membentuk huruf H, sujud membentuk huruf mim menandakan kerendahan, dan tasyahud menandakan huruf dal, hingga terbentuk sebuah kalimat suci Ahmad, nama yang mulia, wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Ibrahim Khalilullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perpaduan yang sempurna yang terangkai dalam tahniyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kecintaan Ibrahim dan keluarganya terhadap lembah Makkah menginspirasi kita semua di penjuru bumi maya pada ini untuk mencintai tanah air kita, menyerupai cintanya Ibrahim, Ismail, dan Hajar terhadap Makkah. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air memiliki dua makna esensial. Yang pertama, membela lewat tanah dari serangan musuh. Apabila lewat tolok lama diken tanah diken tenalema ini terusik keberadaannya. Dari sejarah leluhur telah kita yakini bersama akan kebenaran ini dilecehkan, dihina, dicemooh atau bahkan dilawan. Maka kita wajib membela dan mempertahankan. Mempertahankannya melalui jihad dalam konsep agama, membela tanah air dalam konsep bernegara, dan sokaliko hedu jaga dalam konsep agama. Ketiga pilar ini pun memiliki konsekuensi logis, yakni tetap berada dalam keutuhan negeri, atau sebaliknya, syahid dan menjadi syuhada dalam konsep agama, gugur sebagai kusuma bangsa dalam konsep bernegara, dan mata lone lebo lolak paitana dalam konsep agama. Iskariman au syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Yang kedua, mengisi suasana lewatana dengan murah lewo rame tanah, putih gelekat guna kewayan, dengan nuansa-nuansa pencerahan yang membawa kemajuan bagi peradaban, sebagaimana sebuah syair yang menggambarkan dakwah Islam di sebagian bumi Lepambatan, tanah lembata tercinta. Butun leur Lepambatan, tetikedan kainikur. Bapak dia sarabiti, pupu ani riuratu, wakon tolok lama diken, tolok ile alen boleh, kata buya beburaya, bela hari-hari. Sebuah perjuangan yang menggetarkan kampung ini agar namanya terus tercatat oleh sejarah, tercatat oleh generasi-generasi yang akan datang. Maka seorang pemimpin lekat lewo dengan kepemimpinannya, intelektual dengan keilmuannya, orang yang soleh dan soleha, para haji dengan keimanan dan ketakwaannya, serta orang tua dengan pengalamannya. Tukan tua lolon lama, ama bela pulo rai suku tukan. Tobo kuku koda man koda tukubena. Kata raya lema gedi kuli lolon, pai harun kirin man kirin dehamena. Koda ake mahula sini kiman raya, koda naik de belate sama ape leralate. Kirin ake maisemu adang liawatan latan lau, dikirin naik de gelara sama sikasi. Koda ake tepo bola, koda mayang lalu kere. Kirin ake lengar keto, kirin aning kumarai, tobo keru, pai batu. Anak-anak muda dengan keperkasaannya menundukkan zaman, pati popon silimurin, beda mamun dia barang. Koda ake potong lima, kirin ake maledan lain, kayo rai duli tukang rai bera taruh hau. Wai eli sela nolon beli bera taruh pai, bera-bera bute tapang tan gelekat lewotan. Semuholok dike-dike tan gewayan riak beta.
serta masyarakat umum dengan cintanya dalam dawai persaudaraan puintaan puintou sari dari metepai sampai nera bulan rai sama suling sina alam kehantaan kahandehan ike lali metegere ike siga tanah ekan rupa nure Jawa Bolo. Kalau dua unsur ini telah menyatu dengan baik sesuai dengan kemampuan kita, maka insya Allah akan tercipta masyarakat ile ape yang baldatun toyibatun warabun kufur gemaripa nabi kata tentram kartara harja sarekiban lawa pulo di kewatan tanah lema demu pulo naruh ke tanah baji lema di naruh boleh walau anna ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Kisah kecintaan keluarga Ibrahim sang Khalilullah diberkahi menjadi sebuah menginspirasi spirit terbesar umat Islam, yakni ibadah haji. Dengan perjuangan Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala serukan wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'ti min kulli fajjin amin. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta-unta yang kurus. Mereka datang dari penjuru negeri yang jauh. Di saat ini, nun jauh di sana. 2 hari lalu di padang Arafah, jutaan manusia Muslim yang mengerjakan ibadah haji di penjuru dunia berkumpul di padang Arafah. Mereka mendendangkan sebuah kalimat tunggal, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ungkapan suci yang menggambarkan sebuah penyerahan diri secara total dengan semangat berkorban yang tinggi. Mereka rela meninggalkan apa yang dicintainya, rela meninggalkan harta bendanya, rela meninggalkan keluarganya, rela untuk berpanas-panasan di padang Arafah yang gersang. Juga semua dilakukan tanpa mengeluh sedikit pun. Apa yang diharapkan? Sesungguhnya balasan dari ibadah haji adalah surga. Haji adalah seruan yang diperintahkan kepada kita. Maka kalaupun bola susah lauhan itu kurang terjauh berhutang lautan lema. Tapi tekamboh tem sebab maka asli tanggalkan lebur, asli niat untuk berangkat baik haji maupun umrah. Insya Allah Allah mudahkan urusan kebaikan-kebaikan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika itu semua dapat dilakukan, maka aktualisasi hidup kita insya Allah terpatri dalam iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, semuanya akan digantungkan padamu ya Allah. Semoga engkau ridai kehidupan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika dalam dada kita masih ada iman, jika masih ada Islam, jika masih ada hati yang bermerani, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggetarkan itu semua. Maka akhirnya marilah kita mengikrarkan permohonan maaf kepada diri kita, memohon maaf kepada diri pribadi kita yang kita nakodai jasad ini, untuk meminta maaf kepada diri kita sebelum meminta maaf kepada orang-orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, pada umat muslimin dan saudara keluarga kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Idul Adha wahai mata. Maafkanlah daku, selama ini kau hanya kugunakan melihat hilau comberan di dunia. Selamat Idul Adha wahai tehima. Maafkanlah daku, selama ini kau hanya kusumpali dengan rongsokan kata kezaliman. Selamat Idul Adha wahai mulut. Maafkanlah daku, selama ini kau hanya kujejali dan kubuat memuntahkan onggokan fitnah dan kemungkaran. Selamat Idul Adha wahai tangan. Maafkanlah daku, selama ini kau hanya kugunakan untuk mencakar-cakar kawan, mencabik-cabik teman, dan merebut harta murahan dunia. Selamat Idul Adha wahai kaki. Maafkanlah daku, selama ini kau hanya kuajak menendang kanan dan kiri, berjalan di lorong-lorong kesesatan. Selamat Idul Adha wahai akal budi.
Maafkanlah daku, selama ini kau kubiarkan terpenjara sendiri dalam kesesatan. Selamat Idul Adha, wahai. Marilah menjadi manusia yang kembali kepada fitrah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul